Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat hadir kembali di program Learning Journal, sebuah ruang di mana kita bisa bersama-sama mengulas peristiwa aktual dari sudut pandang pembelajaran dan refleksi. Bersama saya, Nabila Mustafizoh, yang akan menemani kalian di 30 menit ke depan. Pemirsa, demokrasi selalu menjadi panggung bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi. Ketika suara-suara itu menguat dan turun ke jalan, biasanya ada kegelisahan besar yang sedang dirasakan masyarakat. Itulah yang kini kita saksikan. Gelombang demonstrasi di berbagai daerah yang membawa dua isu besar, yaitu seruan bubarkan DPR serta lahirnya 17+8 tuntutan rakyat. Aksi ini tidak sekedar menjadi simbol kemarahan, tetapi juga wujud dari keresahan publik terhadap kinerja lembaga negara, khususnya DPR, yang dianggap belum memenuhi harapan rakyat. Di balik teriakan dan spanduk, terdapat pesan yang menuntut perubahan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Dalam laporan kali ini, kita akan menelaah lebih jauh makna di balik seruan bubarkan DPR, memahami isi dari 17+8 tuntutan yang diajukan, serta merefleksikan apa pesan penting yang bisa kita ambil dari dinamika demokrasi ini. Teriakan bubarkan DPR muncul sebagai bentuk protes keras atas perilaku wakil rakyat, terutama terkait isu kenaikan tunjangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Namun, secara konstitusional, membubarkan DPR bukanlah solusi yang realistis karena lembaga legislatif adalah bagian fundamental dari sistem demokrasi. Justru yang diperlakukan adalah perbaikan sistem kerja, transparansi anggaran, dan akuntabilitas setiap anggota. Jadi, seruan tersebut lebih tepat dipahami sebagai simbol kekecewaan mendalam rakyat terhadap DPR, bukan sebagai langkah yang bisa dijalankan secara langsung. Berbeda halnya dengan seruan emosional. Gerakan 17+8 tuntutan rakyat menghadirkan alternatif yang lebih konkret dan terstruktur. Terdapat 17 tuntutan jangka pendek yang mendesak dipenuhi, seperti penghentian kekerasan aparat terhadap demonstran, transparansi penggunaan anggaran DPR, hingga pembekuan kenaikan tunjangan pejabat. Sementara, 8 tuntutan jangka panjang menyasar reformasi mendalam, mulai dari pembenahan partai politik, pembahasan RUU, perampasan aset koruptor, hingga reformasi kepolisian. Tuntutan ini memperlihatkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, tidak hanya marah, tetapi juga mampu menyusun agenda perubahan yang rasional. Gerakan ini membuka ruang dialog antara rakyat dan pemerintah, serta mengingatkan wakil rakyat bahwa legitimasi mereka tergantung pada kepercayaan publik. Pemirsa, dari fenomena ini kita dapat melihat dua wajah demokrasi. Yang pertama ada suara rakyat yang marah dan lantang dalam teriakan bubarkan DPR. Kemudian yang kedua ada suara rakyat yang terarah dan rasional melalui 17+8 tuntutan. Keduanya adalah ekspresi dari kekecewaan sekaligus harapan masyarakat agar wakil rakyat kembali berpihak pada kepentingan publik. Inilah momentum penting bagi DPR, pemerintah, dan aparat negara untuk mendengarkan, menindaklanjuti, serta membangun kembali kepercayaan rakyat melalui kebijakan nyata, bukan hanya janji. Demikian tanggapan Learning Journal terhadap isu demo bubarkan DPR dan 17+8 tuntutan rakyat. Dari sini kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya hak untuk bersuara, tetapi juga kewajiban negara untuk menanggapi suara itu dengan serius.
Saya, Nabila Mustafizo, melaporkan untuk tugas pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam reportase.